Assalamualaikum Bu Santi. Waalaikumsalam Bu Ella. Apa kabarnya Bu? Mohon maaf Alhamdulillah, sebelumnya sudah mengganggu waktu Bu Santi nih. alhamdulillah baik Bu Ella. Tidak apa-apa Bu Ella. Santai saja. Sini duduk Bu Ella. Ada apa nih Bu Ella? Kelihatannya lagi tidak semangat ya siang ini. Iya nih Bu Santi. Aduh, dari kemarin ini saya bingung sekali. Pengennya ada tempat curhat gitu ya, biar saya bisa menyampaikan keluh kesah saya. Kebetulan ini saya langsung ingat nih, ada Bu Santi kayaknya. Oh, Kayaknya dari Bu boleh. Santi nanti mungkin saya bisa eh, mencari solusi bersama dengan Bu Santi. Iya bisa Bu Ella. Wah, jadi penasaran nih Bu Ella ya saya. Boleh sekali Bu Ella ya dengan senang hati. Insya Allah nanti kita sama-sama solusinya. Coba Bu Wela, apa masalahnya? Coba diceritakan sekarang. Apa yang dihadapi sama Bu Wela? Begini Bu, ada murid saya nih Bu ya. Sebenarnya dari awal masuk tahun ajaran baru ini, saya perhatikan anak ini kurang sekali motivasinya dalam belajar. Namanya Ciko ini kebetulan. Oh iya Ciko. Jadi bagaimana Bu? Jadi setiap jam pelajaran berlangsung itu Bu ya, anak-anak lain Iya. kan iya, anak-anak yang lain mengerjakan tugas gitu ya. Jadi yang lain mengerjakan tugas dengan baik, tapi setelah saya perhatikan ini hanya Ciko yang kelihatan lesu, seperti tidak semangat dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Dan saya lihat bukunya itu Bu Santi, ternyata Iya. kosong, tidak ada satu kata pun dalam bukunya. Jadi dia tidak menulis. Oh, jadi Ciko yang terlihat kurang aktif dan kurang fokus ya Bu di dalam belajar. Memang Hmm, terkadang anak-anak yang tidak semangat begitu dalam belajar membuat kita merasa bingung ya Bu Wela ya. iya betul. Benar ya. Ya menurut Bu Wela, seberapa mengganggu pikiran Bu Wela sih masalah Ciko ini bagi Bu Wela? Sebenarnya cukup mengganggu ya, Bu. Makanya dari kemarin aduh, pusing ini saya. Sebenarnya, ini dari awal tahun ajaran baru ya. Kebetulan ini kan Ya, sudah jalan 2 bulan ya, Bu Santi, ya tapi benar. saya baru iya, baru akhir-akhir ini gitu kepikirannya tentang masalah anak ini. Saya khawatir nanti, untuk kelanjutannya si Ciko ini tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Benar Bu Ella, benar-benar. Oh iya. Oh kalau begitu Bu Ella, kalau boleh saya tahu sebelumnya apakah Bu Ella sudah mencari tahu penyebab si Ciko ini tidak semangat dalam belajar di kelas itu? Eee, Sebenarnya belum sepenuhnya ya, Bu. Saya sebelumnya memang sudah pernah bertanya langsung kepada si anak ini. Jadi saat dia tidak semangat itu saya pernah bertanya, "Kenapa nih kamu tidak semangat mengikuti pembelajaran di kelas? Kenapa lesu sekali?" Tapi tidak ada jawaban gitu, Bu Santi. Dia hanya diam. Nah, jadi saya ini baru menduga ya Bu Santi, mungkin si Iya, anak iya. ini iya kurang perhatian mungkin bisa jadi dari orang tuanya kan. Jadi mungkin bisa jadi hal tersebut yang membuat anak ini jadi tidak bersemangat saat belajar di sekolah. Gitu Bu Santi. Iya Bu Ella, bisa jadi Bu itu penyebab masalah Ciko seperti yang Ibu bicarakan tadi. Karena memang faktor yang mendasari seorang peserta didik itu banyak sekali Bu ya di dalam Iya, bersikap itu faktor yang mendasarinya seperti faktor lingkungan, mungkin faktor fisiknya sedang tidak iya, enak, mungkin juga faktor keluarga seperti yang Ibu bicarakan tadi. Itu kemungkinan juga Bu, kemungkinan besar bisa terjadi. Eh, Sekarang dari apa yang Ibu sampaikan, Bu Wela sampaikan, apakah yang bisa Ibu Wela lakukan dalam waktu dekat ini untuk masalah Ciko? ya pasti saya akan mencoba ini nyari jalan keluar ya.
Untuk itu Iya. saya ingin berdiskusi sama Ibu Santi. Oh, boleh ya. Itu yang akan kita diskusikan ya, Bu ya. Iya, kira-kira gimana nih Bu ya? Apa yang harus saya lakukan nih? Iya. Sebelumnya kita santai, tenang dulu ya, Bu ya. Kita dalam melakukan masalah biasanya kita harus tenang dulu ya. Kita sabar. Atau mungkin kita bisa melakukan mindfulness, Bu, sekarang Oke, bersama-sama. boleh, 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 Oke, boleh, boleh. boleh. Iya. Oke. Kita bisa tarik nafas. Hembuskan, Bu ya. Iya. Waduh, alhamdulillah nih. Memang terkadang kalau masalah peserta didik itu, Bu ya, apalagi di dalam pembelajaran itu besar kecilnya pasti mengganggu pikiran kita juga ya, Bu, seperti yang Ibu Wela sampaikan ya. Iya, betul, Bu. Tadi Bu Wela sudah mengira kalau seandainya si Ciko itu kemungkinan dari faktor keluarga ya, Bu ya. Tadi ya. Iya, bisa jadi. Baru menduga sebenarnya Bu Santi. Juga. Nah, kira-kira Bu Wela untuk menjadikan dugaan itu menjadi sesuatu yang fakta ya, yang benar-benar mempunyai fakta yang benar-benar bisa disimpulkan bahwa itu benar atau tidak, kira-kira untuk melakukan hal tersebut, apa yang waktu dekat ini bisa Ibu lakukan? Sehingga apa yang Ibu duga tadi bisa Ibu pastikan kebenarannya, begitu Bu Ella. Oke, mungkin saya akan mencoba menghubungi orang tuanya dulu ya, mungkin terlebih dahulu ya Bu Santi. Jadi ya saat saya menghubungi orang tuanya mungkin saya bisa berbicara langsung. Nah, kemudian saya akan menanyakan apa saja sih aktivitas Ciko ini di rumah, bagaimana kesehariannya, apakah memang sering murung atau hanya di sekolah saja gitu ya. Jadi mungkin dengan melakukan hal tersebut saya bisa tahu mungkin ya Bu Santi ya sebab permasalahan si Ciko ini. Benar Bu Wela. Jadi apa yang menjadi dugaan Bu Wela itu kan bisa dipastikan benar atau tidak kan. Jadi kita Iya. bisa menemukan lebih banyak solusi lagi dari masalah Ciko ini. Begitu Bu Wela. Baik Bu Wela, selain itu ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Tentu ya, mungkin, hal lain yang bisa saya lakukan, mungkin saya akan lebih memperhatikan Ciko mungkin secara khusus. Mungkin sebelumnya saya kurang perhatian kepada Ciko, karena baru awal-awal tahun pelajaran ya, Bu, ya. Nah, Iya jadi benar. mungkin saya selanjutnya mungkin saya akan lebih khusus memperhatikan si Ciko ini, terus melakukan pendampingan individu mungkin ya, Bu Santi. Kemudian, eee saya akan memberikan pembelajaran-pembelajaran yang menarik minat siswa, terutama untuk menarik minat Ciko ini. Jadi mungkin saat saya memberikan pembelajaran yang menarik, dia lebih termotivasi mungkin ya dalam belajarnya ya, Bu Santi ya. Benar sekali itu Bu Wela, banyak sekali hal-hal yang membuat anak itu menjadi murung dan banyak sekali kira-kira seperti yang Ibu Wela sampaikan tadi, banyak sekali kondisi yang bisa kita kondisikan untuk membangkitkan anak itu. Saya setuju Bu dengan langkah yang akan Ibu ambil tadi, itu bagus sekali Bu Wela. Oh Ide-ide iya. Ibu yang itu bagus sekali gitu. Iya, Bu, ya. Alhamdulillah gitu kalau gitu, Bu. Saya sedikit merasa lega ini, Bu. Sebelumnya itu saya itu bingung, takut gitu. Aduh, gimana ini? Kemana ini? Saling berbagi gitu, mencari solusi gimana? Benar Bu, kita harus tetap saling berbagi ya, karena dengan saling berbagi kita bisa merumuskan masalahnya, kita bisa bertukar pikiran, bukan kan begitu Bu Wela ya? Iya, bener, Bu. Syukurlah kalau Bu Wela sekarang sudah merasa lega. Saya ingin tahu nih Bu, setelah ini kira-kira Ibu mempunyai komitmen apa untuk menjalankan rencana Ibu tersebut yang berkelanjutan? Mungkin, untuk ke depannya ya, Bu Santi, mungkin saya lebih berkomitmen akan lebih bersikap peduli dan lebih empati kepada murid-murid saya, karena tiap murid itu kan kebutuhannya beda-beda ya, Bu Santi. Jadi mungkin saya harus lebih memperhatikan kebutuhan-kebutuhan tiap murid
saya. Jadi, anak-anak itu kan mungkin ada yang sudah terpenuhi kebutuhannya, mungkin ada yang belum. Nah, jadi mungkin tugas kita sebagai guru itu mungkin itu tadi, berusaha mencari tahu, memperhatikan, dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak tersebut. Mungkin seperti itu ya, Bu Santi, ya? Benar Bu Ella, pada dasarnya anak-anak itu di dalam proses pembelajaran harus dipenuhi dulu kebutuhannya kan, biar mereka itu bisa katakanlah merdeka kan dalam belajar, bisa mengekspresikan ya apa Iya, yang akan betul. mereka tahu. Benar Bu, benar Mmm. sekali. Dalam hal ini kira-kira Bu Ella perlu dukungan seperti apa Bu Ella? Yang pasti, selama kita berbincang tadi ya, Bu Santi, ya, jadi Ya, saya menyadari nih, Bu Santi, bahwa sebenarnya dukungan dari orang tua dan wali murid itu sangat penting jadi ya, karena, iya Bu. tanpa kerjasama dengan orang tua murid, kita tidak akan bisa sama-sama berbicara tentang permasalahan anak. Nah, dan untuk itu, jika kita sudah bekerja sama, membangun komunikasi, tentu kita bisa menemukan solusi jadi dari permasalahan anak. Iya. Benar sekali Bu Wela ya. Memang kalau sudah masalah peserta didik ini Bu ya, perlu kerjasama Bu antara guru dan orang tua seperti yang Ibu Wela katakan tadi ya Bu ya. Tidak bisa kita beban itu akan diserahkan kepada guru karena pada dasarnya anak-anak juga lebih banyak di rumah kan. Betul, Selain Bu. sekolah, benar sekali itu Bu Wela. Iya. Dengan Iya, ya Bu Wela, semoga komunikasi Bu Wela nanti dengan orang tuanya Ciko ya dapat berjalan dengan lancar ya Bu, sehingga solusi dari permasalahan bisa ditemukan. Dan Bu Wela juga jadi semangat lagi mengajarnya, balik Iya, semangat Bu, ya lagi, Allah. kerja Amin, amin, lagi. amin. Terima kasih ya, Bu, sudah mendengarkan gitu. Udah membantu saya mencari solusi atas permasalahan anak didik saya gitu. Terima kasih juga mungkin Ibu Santi banyak kerjaannya jadi udah terganggu sama saya ini. Terima kasih Bu Santi. Bu, sama-sama kita saling membutuhkan dan saling Iya, membantu, gitu Bu. iya benar Bu ya. Kalau begitu saya izin pamit dulu nih Bu Santi. Ada pekerjaan lain nih yang telah menanti saya ini. Banyak sibuk sekali nih. Kerjaan banyak Iya sekali, Bu banyak ya, pikiran. Tapi ini sudah udah agak menunggu ya. sedikit ya. Oke. Ya silakan Bu Wela, tetap semangat. Salam bahagia selalu ya. Iya Ibu, sama-sama. Bahagia selalu juga Ibu Santi. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wela, Ya, selamat siang Ibu Santi. lagi apa Bu? Aduh, ini lagi nyantai aja nih sih Bu Santi. Sambil nunggu sore ya. Apakah ada waktu Bu siang ini? Ada sih untuk Bu Santi. Karena saya juga lagi senggang ini Bu Santi. Ya gini Bu Eh, Wela, Mungkin ada yang bisa sebenarnya saya bantu Bu Santi? Sepertinya Bu Santi nih, kenapa ini murung sekali, tidak semangat ini? iya sih Bu Wela. Nah, sebenarnya saya mau datang ke tempat Bu Wela ini untuk curhat Bu. Gitu. Untuk Mhm. mendapatkan solusi juga dari masalah yang sedang saya hadapi, Bu. Saya yakin Bu Wela bisa bantu. Waduh. Wah, kalau begitu dengan senang hati ya Bu ya. Semoga nanti ya saya bisa bantu insya Allah ya. Coba Iya nih sih, Bu, Bu. saya pengen tahu nih. Apa sih masalah yang sedang Ibu Santi hadapi sampai murung kayak gitu, tidak semangat? Iya nih, Bu. Begini, Bu Wela. Sudah berapa kali pertemuan nih, Bu ya. Di jam Hmm. pelajaran saya, Bu, pendidikan agama Islam di kelas 5C, ada beberapa anak, Ibu ya, yang tertidur di kelas ketika saya menjelaskan materi, Bu. Jadi Oh itu yang gitu. membuat saya pusing gitu, iya. Oh iya ya, ada yang tertidur gitu ya. Jadi lagi enak-enak ngajar ngelihat
siswanya lagi ada yang tidur gitu ya. Tidur Ada gitu beberapa ya. juga ya, Bu, ya? Oh, Iya. gitu. Gimana itu, Bu? Kok bisa terjadi seperti itu ya? Itulah Bu Wela, saya juga bingung nih Bu Wela ya. Sudah berapa kali loh Bu Wela saya perhatikan kejadian ini. Tiap pelajaran saya, beberapa anak yang sama itu selalu terlihat lesu begitu Bu. Kemudian Mhm. bahkan di antara mereka itu ada yang tertidur Bu saat belajar. Oh, iya. Berarti, kalau sudah beberapa kali seperti itu, perlu kita cari tahu berarti ya, Bu Santi ya, penyebabnya. Untuk itu kira-kira ini sebenarnya kalau ada anak yang tertidur itu jadi buat bertanya-tanya ya, Bu, sebagai guru ya. Aduh, kenapa ini anak tidur apalagi kalau sudah beberapa kali ya, Bu Santi. Kayaknya ini perlu kita cari tahu ini penyebabnya ya. Kira-kira ini menjadi masalah yang serius tidak bagi Bu Santi ini? Tentu Bu Wela, karena kan hal tersebut dapat mengganggu proses pelajaran di kelas Bu Wela. Mhm, Begitu kan. Mereka bisa tertinggal pelajaran, Bu. Mana mhm. juga Bu ya, kemudian anak-anak yang lain itu menjadi fokusnya menjadi ke mereka begitu. Fokus saya juga akhirnya teralihkan ke mereka dari materi. Seharusnya penyampaian materi sudah dimulai, ini waktunya hanya mengingatkan mereka, Bu. Jadi teralihkan juga fokus saya, begitu Oh, Bu iya. Wela. Iya betul, karena kalau sudah ada siswa yang seperti itu di kelas, kita yang mengajarnya tadi, kita juga lagi kejar-kejaran sama materi ya, Benar, ini Bu. teralihkan fokusnya sama siswa yang tersebut. Begitu ya Bu Santi Benar, ya? Bu. Benar Kalau sekali, boleh Bu. kalau boleh saya tahu nih Bu, Bu Santi Mm-mm. sudah pernah menanyakan alasan kepada murid-murid tersebut? Sudah Bu Wela, sudah. Dari Mhm. penjelasan mereka itu Bu ya, ternyata setiap malam mereka itu mabar Bu. Itu apa ya mabar itu? Sebentar Bu Wela ya, katanya itu apa itu ya? Kalau nggak salah tuh main bareng itu Bu Wela, anak-anak Oh, zaman sekarang iya. main bareng game online itu Bu. Oh, iya. Mhm. Iya Bu. Nah, jadi mereka itu keseruan, Bu, ya, bermain bersama, membuat mereka lupa waktu, sehingga tidurnya itu kemalaman, Bu, gara-gara keasikan main game. Begitu, Bu, pengakuannya. Oh gitu. Oh berarti tidak bisa kita biarkan terus ya Bu Santi kalau sudah berulang kali ya. Memang pada dasarnya, anak-anak usia SD itu masih dalam tahap perkembangan usia SD itu Bu ya, memang identiknya dengan bermain gitu ya, kemudian lagi Betul. aktif-aktifnya gitu kan anak-anak, usia SD itu. Terus kelas 5 juga kan, jadi mereka sebenarnya lagi mengeksplorasi diri. Nah, apalagi sekarang ini zamannya, iya, zamannya udah digital, permainan-permainan tidak seperti kita dulu ya, sudah online sekarang, aduh banyak sekali. Kemudian anak-anak ini memang saya perhatikan, sudah banyak yang kecanduan ya, game online itu. Nah, Betul, itulah Bu tadi Ella, mungkin betul sekali. iya, anak didik Bu Santi itu sampai keasyikan ya, sampai tidurnya Benar. larut malam. Oh, gitu ya. Jadi mungkin saya pikir tugas kita sebagai orang dewasa itu memang memberikan arahan, nasihat, agar mereka itu, lebih membatasi diri gitu ya, jangan keasikan, jangan kecanduan, itu sudah bisa bahaya gitu. Dan, yang terakhir itu memang sebagai guru memang sabar, harus sabar ya Bu Santi. Benar. Harus sabar betul ya, Bu. Iya, mhm. Ya gini Mbak, ya Aduh. ya gimana ini Bu Santi? Iya, Bu Ella. Karena sudah berulang kali terjadi, Bu Ella. Dan Mhm, di pertemuan yang lalu itu saya juga telah menasehati Bu Wela mereka untuk tidak bermain game lagi terlalu larut malam. Tapi mhm, tetap saja Bu Wela mereka tidak kunjung berubah dan di pertemuan kali ini masih tetap begitu kejadiannya. Kira-kira mhm. gimana itu Bu Wela? Bingung saya sampean.
Sabar ya Bu Santi, tetap tenang. Ibu Santinya harus tetap senang, sabar. Kita cari Iya solusinya benar Bu. bersama ya. Yakin pasti tiap masalah itu pasti ada solusinya. Pasti ya tiap jalan itu pasti ada jalan keluarnya. Kayak gitu ya Bu Santi ya. Nah, dari setelah saya mendengar permasalahan yang Ibu sampaikan tadi, saya ingin bertanya nih, mungkin Iya. apa sih tindakan yang akan Ibu Santi ambil? Oh. Kalau saya ditanya tentang rencana ya Bu ya, kemungkinan rencana saya ini Bu ya, karena waktu di sekolah itu lebih banyak waktu bersama guru kelasnya ya Bu ya, kan saya guru mata pelajaran toh Bu. Mhm, Saya berniat untuk menemui guru kelasnya dulu Bu, untuk mhm membicarakan hal ini. mhm. Mungkin Oh dengan gitu, berbicara mhm. dengan wali kelasnya mungkin ada kesamaan masalahnya dengan guru kelas juga Bu, sehingga Oh bisa iya, kan itu untuk mencari solusinya kan. iya bisa jadi Bu, memang betul kalau yang paling tahu permasalahan dan, karakteristik anak-anak didik itu kan terutama guru kelasnya ya Bu, kalau untuk SD ya. Iya benar sekali Iya, Bu. kalau guru pelajaran itu kan biasanya seminggu itu cuma 2 kali gitu kan. Jadi yang lebih tahu itu memang sebenarnya guru kelas. Jadi Benar. betul, iya, betul sekali Bu Santi tadi mau nemui guru kelasnya dulu, mungkin bertanya ya, jadi ke guru kelasnya. Ya, ya untuk mengetahui nih apakah anak ini, eee memang pada pelajaran lain bersikap seperti itu gitu ya, apa pelajaran Bu Santi saja gitu ya Bu Santi ya? Iya benar Bu Wela. Nah ya, kemudian, mungkin apa ada hal lain ini yang akan Ibu lakukan selain Iya Bu seperti yang Wela. tadi? Ya Bu Wela, selain menemui wali kelasnya Wela ya, saya juga ingin rasanya tuh memanggil orang tua wali Bu Wela melalui guru kelasnya tadi Iya, Bu Wela, agar oh iya betul. permasalahan ini nih bisa dibicarakan bersama-sama antara saya, guru mapel, guru Mmm, kelas dan orang tua wali wali murid, begitu Bu mhm, Wela kira-kira yang akan saya lakukan itu. Jadi ketika ketika bertemu dengan wali murid dan wali kelasnya secara bersamaan, saya bisa ada kesempatan ya Bu Wela ya untuk mhm, meminta orang tua wali murid lebih perhatian ke anaknya ketika di rumah, terutama dalam penggunaan handphone loh Bu Wela. Sampai iya jam tidur mereka itu ibaratnya itu sudah tidak teratur lagi kan kalau sudah terlalu larut malam. Gitu Bu iya. Ella. Iya, betul sekali, Bu, sangat setuju sekali dengan Bu Santi tadi. Karena selain kalau di sekolah kan memang betul yang paling tahu karakteristik anak itu kan memang, gurunya ya, guru kelas terutama ya. Bener tuh. Bener, iya, yang kedua itu kalau di rumah ya pasti orang tua, betul yang dikatakan Ibu Santi Betul. tadi. Jadi tepat sekali kalau Bu Santi mau memanggil orang tuanya, karena saya pikir kalau orang tua kan berperan aktif gitu, untuk, iya, tentang anaknya di rumah. Jadi mereka yang paling tahu karakteristik anaknya, kemudian kegiatan anaknya apa di rumah ya. Jadi mungkin Iya. dengan memanggil orang tuanya, jadi Bu Santi nanti bisa tahu nih, anak-anak ini gimana sih kok bisa sampai tidur terlalu malam ya gitu ya, apakah orang tuanya ini mengarahkan atau tidak gitu ya, betul sekali. Jadi nanti dibicarakan dengan orang tua, ini anak-anaknya harus lebih diperhatikan lagi biar tidak kecanduan game terutama dan tidak tidur larut malam ya, begitu ya Bu Santi ya. Iya Ya, benar saya Bu sangat Ella. setuju sekali. Iya, saya sangat setuju sekali dengan ide yang Ibu Santi sampaikan tadi. Alhamdulillah ya Bu Ella ya. Sekarang ini saya sudah merasa lega Bu Ella. Sepertinya itu masalah saya tadi tentang cemas dan bingung saya itu sudah hilang ya ketika Mhm. berbicara dengan Bu Wela ya. Dan alhamdulillah saya akan menjalani solusi yang kita dapat tadi Bu Wela. Akan saya Mhm. segerakan.
Ya, alhamdulillah kalau gitu Bu ya, syukur kalau Bu Santi sudah merasa sedikit lega. Saya juga ikut senang nih Bu Santi. Eee, iya, Bener karena Bu. kalau sudah ada masalah memang kita itu, aduh gitu berlarut-larut ya kalau nggak tahu solusinya ya Bu Santi. Memang perlu Iya dibicarakan gitu ya. benar. Nah, selanjutnya, Benar. dari yang telah kita bicarakan tadi, kita diskusikan tadi nih Bu Santi ya, saya pengen tahu nih Iya. kira-kira untuk ke depannya, nanti Bu Santi ini, komitmen apa nih yang akan Ibu Santi jalankan untuk, melaksanakan rencana-rencana Ibu tadi? Gini ya Bu ya, yang pasti Bu ya dalam kegiatan belajar mengajar ya di dalam kelas Bu ya yang bersangkut pautan dengan peserta didik ya Bu ya. Mhm. Saya akan memastikan terlebih dahulu sepertinya Bu Wela tentang kesiapan belajar Bu Wela. Kesiapan belajar anak, baik fisik maupun psikis anak sebelum memulai proses pembelajaran, agar anak-anak itu dipastikan sudah siap ketika pembelajaran dimulai gitu Bu Wela, sehingga proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan kondusif Bu Wela. Oh iya betul Bu. Jadi selain kita, eee, yang dikatakan Ibu Santi tadi ya, rencana-rencana aksinya tadi ya. Jadi memang ya untuk ke depannya memang betul yang dikatakan Bu Santi, kesiapan belajar anak-anak itu penting. Benar sekali Iya, Bu. jadi kalau dia udah mulai belajar hari ini, kita harus ngecek nih kesiapan belajar mereka. Apakah sudah siap mengikuti pembelajaran atau belum. Nah, jadi mungkin hal-hal yang telah disebutkan tadi kita meminimalisir gitu ya, kejadian-kejadian yang seperti itu. Heeh. Nah, Benar jadi sekali. ini jadi kira-kira Ibu Santi ini untuk menjalankan komitmen Ibu tadi nih, dukungan seperti apa nih yang kira-kira yang nanti Ibu butuhkan? Ini Bu ya, setelah masalah ini Bu ya, sebenarnya saya tuh menyadarin ya Bu ya, kalau pentingnya menjalin komunikasi ya Bu ya, yang baik dengan guru kelas, dengan wali murid itu, terutama masalah anak ini. Jadi, ke depannya saya akan, melakukan komunikasi yang lebih aktif lagi dengan wali murid dan juga dengan guru kelasnya, begitu Bu Ella. Oh iya, bagus sekali idenya Bu Santi. Memang kalau sudah masalah anak ini ya, kita memang perlu menjalin komunikasi yang apik gitu ya antara guru dan Iya. orang tua. Ya, kembali lagi memang perlu sekali kerjasama dan komunikasi ini Bu dengan orang tua. Karena kita sebagai orang tua di sekolah dan orang tua murid itu sendiri sebagai orang tuanya di rumah gitu. Jadi perlu memang kerjasama lingkungan yang mendukung perkembangan anak itu memang dari rumah terutama ya, kemudian Iya di benar Bu sekolah. Ella. Karena iya, pada 2 lingkungan itu anak-anak kan, lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah dan di sekolah, gitu ya, Mbak Santi Benar ya. sekali, Bella, benar sekali. Iya. Nah, ini semoga, saya doakan semoga masalah yang Ibu Santi hadapi sekarang dapat terselesaikan dengan baik, lancar, nanti sehingga, Bu Santi ini semangat lagi dalam belajar, tidak murung lagi ya. Tadi Ibu saya lihat Amin. lesu sekali. Nah, sekarang agak seger nih mukanya nih. Iya sih Bu. Terima kasih Iya, banyak loh Bu Wela, sudah mendengarkan, heeh, sudah membantu solusi untuk saya. Terima kasih mhm. juga Bu Wela ya untuk waktunya. Secara kan Bu Wela ini kan waktunya agak padat ya Bu ya, banyak tugas-tugas di kantor ya. Nah, sudah bisa Iya, meluangkan tidak, waktunya untuk saya hari ini Bu. iya, sama-sama Bu Santi. Kita itu harus saling bantu ya, kalau bisa ya. Apalagi ini saya lagi senggang, nggak apa-apa kok. Iya Bu ya, makasih Bu, makasih sekali. Iya, sama-sama Bu Santi. Kalau begitu, Bu Wela, saya izin pamit dulu ya. Kebetulan sebentar lagi juga masuk ke kelas 5B, waktunya sudah hampir ini masuk ini, Bu. Iya. Oke Bu Santi, silakan. Semangat ya. Oke, semangat. Bu Wela, permisi ya. Sehat dan bahagia selalu untuk Bu Wela. Iya, salam bahagia juga Ibu Santi.